5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Toharo secara bahasa adalah suci atau bersih, sedangkan secara istilah adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, ini nanti dua hal ini yang nanti akan kita bahas, ya, yaitu najis dan hadas. Ya, najis dan hadas ini wajib tahu. Ya. Apa itu najis? Yang pertama dulu, najis. Pernah dengar istilah najis? Pernah ya? Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Jadi kalau kamu beribadah ada najis, tidak sah ibadahnya. Ibadahnya tidak syukur ibadah tertentu. Contoh adalah sholat. Kalau sholat ada najisnya maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah. Nanti ada macam-macamnya. Najis ada berapa macam, hadas ada berapa macam. Oke, lanjut. Hadas. Nah, tadi najis, sekarang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang melarang ibadah tertentu. Pada prinsipnya najis dan hadas itu adalah suatu hal yang menghalangi seseorang untuk beribadah, alias tidak sah ibadahnya apabila dia ada hadas maupun najis. Ya, ditulis dulu. Saya lanjut. Next question. Macam-macam najis. Lah ini harus diingat-ingat. Macam-macam najis. Jadi yang selama ini kalian dengarkan, kalian pernah membaca, ternyata najis itu ada 3 macam. Ada 3 macam. 1, najis mukhaffafah. 1 najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang ringan. Ya, diingat-ingat najis mukhaffafah berarti najis yang ringan. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun atau dia hanya minum ASI ibunya. Jadi kamu kalau punya adik yang usianya belum genap 2 tahun, kamu gendong, kemudian dia pipis, ngompol kena baju atau celanamu, maka baju celanamu itu terkena najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Lalu cara menyucikannya bagaimana, Pak? Cukup diusap
dikasih air atau tangannya kasih air diusapkan ke bagian yang terkena najis atau diguyang boleh ya, karena najisnya najis yang tergolong ringan. Itu najisnya anak kecil yang usianya belum genap 2 tahun. Ingat-ingat. Yang kedua, najis mutawasito. Kalau serapan bahasa Indonesia najis mutawasitah. Najis yang sedang. Ada kalau dalam game itu apa ada isi. Ini yang medium, medium tengah-tengah, ya yang sedang. Contohnya seperti apa Pak najis mutawasito? Karena saya baru dengar ini. Contohnya seperti darah, nanah, kemudian kotoran manusia, kotoran binatang, itu najis mutawasito. Nanti Pak Habib jabarkan. Kalau baju atau celananya terkena darah, maka baju atau celananya tidak bisa dipakai untuk sholat. Contoh, kalian jatuh, luka berdarah, celananya kena darahnya, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Yang perempuan tiba-tiba datang bulan, menstruasi, wayai, ya, haid, ya, maka celananya terkena darah, maka celananya tidak bisa dipakai untuk sholat. Lalu kalau ingin atau agar bisa dipakai untuk sholat harus bagaimana? Harus disucikan dulu dengan cara yang bagaimana? Disiram, yang harus hilang zatnya, rupane kudu hilang. Jadi celanamu ada bentuk darahnya, rupane darah tadi harus hilang, disikat, dicuci, disikat. Jangan langsung masuk ke mesin cuci, ke laundry. Disikat dulu. Kalau sudah hilang, maka dipastikan baunya hilang, rasanya hilang. Pak, kan tidak mungkin rasanya. Yang penting rupanya hilang, kemudian baunya hilang, ini rasa sudah terwakili, maka suci. Pak, sudah saya sikat berkali-kali tetap tidak bisa hilang darahnya. Terus bagaimana? Tetap suci selama ada upaya atau usaha untuk menghilangkan. Disikat tetap gak hilang, maka boleh dipakai untuk sholat. Ya, itu namanya najis mutawasito. Jadi tidak hanya darah anak, termasuk iler ketika tidur, kamu di kelas, kemudian tidur, ya, tidur saking ngantuknya ketiduran terus ngiler. Mari ngono ngiler digugah koncoe, ada guru, mari ngono diusap. Mari ngono diusapno nang koncoe.
Yang biasanya tidur di kelas marung ngiler sopo? Mari tidur di kelas ya wilere wake kena bukunya jadi peta ya jadi peta mari ngono diusapno. Ya berarti najis iler itu najis ya. Oke, terus pipisnya orang dewasa ya najis. Kamu ngempet pipis kemudian ngompol titik, berarti celananya najis, tidak bisa dipakai untuk sholat. Yang ketiga najis mugolado. Ini harus diingat-ingat. Najis mugolado, najis yang tergolong berat. Istilah kimnya apa? Sing berat. Ya. Contohnya seperti apa Pak najis yang tergolong berat? Anjing. Karo anjing bahasa Jawanya anjing apa? Anjing atau terus lek nyeluk asu aja ndelok koncoe. Bahasa Jawa Surabaya anjing asu apa maneh? Kiri. Kemudian dan babi atau celeng. Wis loro tok dua saja. Najis mugolado itu anjing sama atau semua yang melekat pada diri anjing dan celeng atau babi najis mugolado. Jangan kemudian ada orang yang punya anjing kecil, lucunya digendong. Ya, digendong. Maka najis. Jangan coba-coba. Ada anjing kecil lucu, ya. Terus kamu lus-lus digendong najis, bulunya najis, ilernya najis, jejak langkahnya najis kalau kelihatan, kotorannya najis. Apalagi sampai dimakan, contoh bakso babi, istilahnya apa itu? B2 sudah tahu di rombongnya itu bakso B2, wis ngerti babi kamu beli, enak yo ternyata. Maka najis sudah masuk mulut dimakan, maka najisnya tidak bisa hilang, kamu sholatnya tidak diterima. Ya. Lalu Pak, kalau saya pas jalan, pas patrol tiktokan bahasanya gugawong sahur, mari ngono, ndak tahu ada rumah yang di situ ada anjingnya, merasa terganggu dikejar, melayu, mari melayu dicopot, untuk celananya yang kena gigit, diuncalung-calung ini akhirnya dia lepas melayu. Maka
celananya najis mughallaza, cara menyucikannya seperti apa? Dibasuh 7 kali, disiram 7 kali. Salah satu dari 7 dicampur dengan debu atau pasir suci gak apa-apa, dicampur dengan tanah, ya, tanah yang bersih dan suci. Jangan tanah yang biasanya dipakai kucing untuk menelek di situ. Marono kamu pakai untuk menyucikan yang terkena najis mughallaza, ya ndak bisa. Ya, jadi dibersihkan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Oke, lanjut. Paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Ini sekarang macam-macam hadas najis sudah dimasukkan kotanya. Tahu najis itu ono telu, ada 3, mukhaffafa, mutawasito, mughallaza. Wis paham? Ya, cara menyucikannya dengan hanya dibasuh. Yang mutawasito disiram, yang mughallaza disiram 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Sekarang macam-macam hadas. Hadas itu ada 2. Hadas itu ono loro. Ono loro hadas, ono loro. Ada 2. Satu hadas kecil, cilik. Hadas kecil. Pak, contohnya seperti apa hadas kecil? Buang angin atau ngentut. Kan manusia ya pasti. Pas sholat, kamu sholat, Allahu Akbar, moro-moro ada juga misalkan sing sopan, kentut sopan, mek gak muni sopan. Sing rodok gak sopan, rodok gak sopan. Sing gak sopan, maka batal sholatnya. Dia hadas kecil atau hilang akal atau tidur. Kamu pas menunggu sholat kemudian ketiduran, ya, ketiduran, maka dia berhadas kecil, wudunya batal, ya. Atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu seperti apa? Yaitu seorang wanita atau laki-laki yang bisa dinikahi. Itu namanya mahram atau muhrim. Berarti saudara kandung tidak bisa.